Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan wa kana'allaka ya Allah. Salatan wa salaman mutalazzimaini daimatan ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirunal kiram. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajrul mabrur laisal jaza lahu jaza illa jannah. Shadaqallahul azim wa sunubiyul karim. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang Jumat rahimakumullah, jemaah Jumat yang terhormat. Setelah kita menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita iringi ingin membacakan selawat kepada baginda Rasul, kami selaku khatib pada hari ini mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dapat kita artikan dengan menjalankan titah dan perintahnya dan menjauhi semua apa yang menjadi larangannya. Adapun salah satu jalan, salah satu upaya kita mencapai derajat takwa itu adalah kita menyempurnakan keislaman kita dengan cara menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni menunaikan ibadah haji. Namun ada beberapa hal yang amalan-amalan yang setara dengan amalan haji itu. Maka dari itu tema atau judul khutbah kami pada hari ini adalah amalan-amalan yang setara dengan pahala ibadah haji. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang Jumat rahimakumullah, jemaah Jumat yang terhormat. Secara pelan namun pasti, jemaah kita khususnya dari Sumatera Selatan telah diberangkatkan ke kota suci Madinah. Karena dia gelombang pertama, makanya diberangkatkan ke Madinah menyelesaikan sholat arba'in 40 waktu dan selanjutnya akan menuju ke Mekah. Dan tentunya akan menunaikan ritual-ritual ibadah yang berhubungan dengan rukun ataupun wajib serta sunnah daripada ibadah haji. Hadirin rahimakumullah, kalaupun seandainya kita sampai saat ini belum giliran untuk melaksanakan ibadah haji itu dalam rangka menyempurnakan daripada rukun Islam kita yang kelima, sambil menunggu tentunya ada beberapa amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Mudah-mudahan kalau kita memang bersungguh-sungguh untuk mengamalkan amalan-amalan ini, insya Allah Allah akan mencatat kesungguhan kita untuk betapa inginnya kita melaksanakan ibadah haji. Yang tentunya kita harus awali dengan niat kita. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang Jumat rahimakumullah, jemaah Jumat yang terhormat. Kita langsung saja kepada amalan yang pertama yang pahalanya setara dengan
pahala melaksanakan ibadah haji. Yang pertama adalah kita melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Hadirin tentunya kalau kita ingin diberangkatkan Allah ke kota suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, cobalah kita memulai amalan dengan melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Apalagi yang rumahnya di seputaran masjid, semestinya harus terpanggil. Ditambah lagi dengan hadis-hadis baginda Rasulullah, ancaman-ancaman kepada orang yang tidak mau ke masjid. Nah, kalau kita tunaikan, kita terlewat daripada ancaman dan pahalanya setara dengan pahala ibadah haji. Karena kenapa? Baginda Rasulullah SAW dalam sabdanya menyampaikan, man masa ila sholati maktubah bil jamaah fahya kahajjah. Barang siapa yang melaksanakan sholat yang wajib berjamaah bil masajid, di masjid, fahya kahajjah, seolah-olah dia melaksanakan ibadah haji. Jadi, rahimakumullah, sangat mudah sekali amalannya, cukup melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Kemudian yang kedua, amalan yang dapat kita lakukan yang sangat-sangat mudah adalah kita menghadiri majelis ilmu. Kita menghadiri majelis taklim di masjid. Saya tahu persis di masjid ini ada beberapa malam yang melaksanakan kajian-kajian. Tentunya kita yang dekat di masjid ini tentunya harus terpanggil untuk mau mengikuti majelis itu. Selain dapat menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, memberi taukan kepada kita yang lupa, mengingatkan ataupun meyakinkan kepada kita yang sudah tahu. Dan pahalanya kata baginda Rasul, barang siapa yang mengikuti majelis ta'lim itu, majelis ilmu itu, sama pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji. Kata Rasulullah, man ghada ilal masjid la sarridu ila ayyata'lam khairan aw yu'allamahu kana lahu ka'ajri hajjat tamim. Jadi tidak hanya sekedar kita melaksanakan ibadah haji saja, tapi dicatat oleh baginda Rasul, dicatat oleh Allah sebagai haji yang tamim, haji yang sempurna tanpa kita melaksanakan ritual-ritual haji yang sungguh sangat melelahkan. Hadirin, adapun yang ketiga, amalan-amalan yang dapat setara dengan ibadah haji itu adalah kita melaksanakan sholat isyraq. Apa itu sholat isyraq? Sholat isyraq itu adalah ketika kita sudah melaksanakan sholat subuh di masjid, kemudian setelah orang pulang, kita kembali duduk, kita berzikir sambil menunggu waktu suruk, kurang lebih 10 atau 15 menit daripada waktu suruk itu, waktu matahari terbit, kita melaksanakan hanya sholat sunat 2 rakaat. Jadi sekali lagi sangat gampang sekali. Kalau kita mau cukup berdiam setelah sholat subuh, berzikir, berdoa, membaca Quran sampai dengan waktu suruk, dan kita melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, sudah terhitung pahalanya sama seperti pahala melaksanakan ibadah haji. 3. Adapun yang keempat, amalan yang selanjutnya adalah kita melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Dan memang umroh di bulan Ramadan ini sama ramainya dengan suasana melaksanakan ibadah haji. Penuh sesak. Karena kenapa? Karena mengambil keutamaan daripada umroh Ramadan tadi. Kita ketahui untuk Provinsi Sumatera Selatan saja, daftar tunggunya laksanakan ibadah haji, waiting listnya kurang lebih 24 tahun. Kita daftar hari ini, 24 tahun kemudian baru kita berangkat. Nah, sebelum nyampai ke sana,
Kita ingin melaksanakan ibadah haji itu, kita mencoba, kita berupaya mengumpulkan pundi-pundi uang kita untuk bisa melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Karena apa kata Rasulullah SAW? Fa'idha kana Ramadan i'timiri fi fa'inna umratu fi Ramadan hajjah. Kata Rasulullah, barang siapa ketika masuk bulan Ramadan dan mereka melaksanakan umrah, sama seperti mereka melaksanakan ibadah haji. Luar biasa rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah, jemaah Jumat yang terhormat. Adapun yang selanjutnya adalah kita berupaya menjaga sholat Jumat kita 40 kali berturut-turut. Ini pun pahalanya setara dengan pahala amalan ibadah haji. Kenapa kita katakan dengan 40 kali melaksanakan sholat Jumat secara berturut-turut? Kalau kita hitung-hitung, luar biasa Pak. Kita barangkali seumur hidup telah melaksanakan sholat Jumat. Tapi yang jadi masalahnya adalah, apakah sholat Jumat kita itu kita laksanakan hanya sekedar gugur kewajiban saja. Datang, duduk, diam, dengar, pulang. Tentunya yang dimaksud ini adalah orang-orang yang benar-benar melaksanakan sholat Jumat secara benar. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah, jemaah Jumat yang terhormat. Adapun yang selanjutnya, amalan yang pahalanya secara ibadah haji adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita memang harus berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Ternyata baginda Rasulullah SAW telah bersabda dalam kaitannya dengan orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena pada suatu saat dalam satu hadis yang panjang disebutkan, ada salah seorang sahabat yang cacat menghadap kepada baginda Rasul, wahai Rasulullah, aku ingin mengikutimu untuk jihad fisabilillah. Aku ingin berperang bersamamu ya Rasulullah. Namun engkau tahu ya Rasulullah, keadaanku seperti ini. Saya adalah orang yang cacat. Oleh karena demikian, bagaimana Rasulullah? Izinkan aku mengikuti perang bersamamu. Kemudian baginda Rasulullah bertanya kepadanya, wahai sahabat, apakah engkau masih mempunyai orang tua ataupun salah satu di antara mereka? Ya Rasulullah, saya masih mempunyai ibu. Kalau demikian, pulanglah engkau kembali ke rumah, bertakwalah kepada Allah dengan cara berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Dengan demikian, engkau akan mendapatkan pahalanya setara dengan jihad fisabilillah dan melaksanakan ibadah haji. Allahu Akbar. Bapak-bapak, saudara sidang Jumat rahimakumullah, jemaah Jumat yang Allah berrahmat. Inilah barangkali beberapa amalan yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya masih ada lagi, namun keterbatasan waktu, mudah-mudahan apabila kita melaksanakan yang 6 kami sampaikan tadi, insya Allah Allah akan memudahkan kita jalan kita menuju ke kota suci Mekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri. Demi masa mana suatu dalam keadaan rugi kecuali bagi orang beriman dan beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anul azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikil hakim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi iftah lana babak wa ja'alna min jumlatin babik ya hayyu ya qayyum bi rahmati akum bi syafaati rasulin maksum ya mudabbir dabir ya musyahil syahil sanakul asil bi jahil basirin nadir. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah shadiqul wa'adil amin.
Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu annallaha subhanahu wa ta'ala qadima faqallahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waqalau ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum adu mubin. Hadirin rahimakumullah, sebagai pelengkap pada khutbah yang kedua ini, kami mengingatkan kepada kita semua, walaupun yang kami sampaikan tadi daftar waiting listnya 24 tahun ke depan. Namun kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, tentunya paling tidak yang pertama harus ada niat. Ini yang pertama. Harus ada niat, wahai Allah, sampaikan aku untuk dapat berziarah kepada Rasulmu, kepada kekasihmu, dan saya mendapatkan melaksanakan ibadah haji. Yang pertama artinya kita berniat, yang kedua kita berdoa, dan tentunya doa dan niat harus ditambahkan dengan usaha kita. Tidak cukup dengan niat dan doa saja, namun ada yang kita tabungkan, ada yang kita usahakan untuk mendapatkan amalan-amalan yang terpuji tersebut. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ketika kita beranggapan berapa lama nian saya nabung untuk dapat melaksanakan ibadah haji, jangan berpikir begitu. Yang pasti kita yakinkan ini tabunganku untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau Allah memudahkan, insya Allah kita akan dapat melaksanakan, dapat mencukupi daripada tabungan daripada ibadah haji itu. Demikian barangkali hadirin rahimakumullah, sebagai penutup, bagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita menjadi lebih baik lagi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma muslimin wa dakhulna minal muqarrabin wa dakhulna minal muslimin haqqan wa dakhulna minal mu'minin haqqan wa dakhulna minal muttaqin haqqan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma rabbana hab lana min azwajina min zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha wa dzkurkum wa la dzikrallahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimissalah.